Bi. Hah? Itu daun tuh. Mana? Lawan. Bi, ini lihat sendiri. Mana dapat enggak? Mana? Mas. Ini tuh. Ini. Di bawah udah banyak orang ya? Itu aneh di bawah semua lihat udah nungguin dengan posisi masing-masing. Geser dikit hilang. Gila. Oke guys, welcome back di channel Obi Obet. Halo juga. Ya, itu kameramen gua di belakang lagi ngopi dan rokoknya nggak dikirim. Nah, ini di sebelah gua ditemain sama Joni. Ini iguana paling gede yang kita bawa dari Taman Iguana. Nah, kemarin tuh ada yang lagi trending ya. Trending itu ekspedisi ular buntetnya Panji Petualang. Nah, sebelum ekspedisi yang kemarin itu gua pernah bareng ekspedisi mencari ular buntet karena ada laporan dari warga yang tergigit oleh ular buntet dan dia itu warnanya hitam dan si korbannya pun meninggal dunia gitu, meninggal dunia. Nah, atas laporan dasar warga tersebut akhirnya gua pribadi langsung kontak si Apanji. Itu gua langsung, ini ada yang kegigit ular dan posisinya ular yang menurut gua tanda tanya, yaitu mitos atau apa ya, metafisik atau emang ada. Itu lumayan mengherankan lah, karena di sungai yang ekspedisi pertama itu emang bener gua pernah saksi sendiri tuh lagi hunting. Itu gua sama beberapa orang lihat ular yang menggelitik gitu, bukan menggelitik atau namanya menggulutuk, menggelinding ke sungainya. Itu kayak kayu roboh. Itu ngegelinding masuknya tuh ke solokan yang deket dan hilang begitu aja. Walaupun udah kita raba, udah kita kodok, itu si ularnya hilang. Nah, kita membahas dulu ular buntet deh. Menurut gua pribadi ular buntet itu kan banyak lah ya. Banyak di beberapa daerah itu punya sebutan masing-masing. Dan ini juga udah gua rangkum beberapa screenshotan dari subscriber tercinta, anjay. Nah, sebenarnya ada juga ular buntet yang emang dimitoskan di Jepang, bukan di Indonesia. Itu Tsushinoko. Nah, ini hewan yang dilakukan di Jepang tetapi belum pernah bisa dibuktikan. Itu keadaannya ular buntet, tapi ada ekornya. Untuk di ininya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini beberapa ular buntet metafisik di Jepang. Nah, ini gambarnya. Itu ada yang menggambarkan ada kakinya juga, tapi sebenarnya sih ular buntet yang gua temuin itu emang posisinya si kepala sama ekor tuh nggak jauh beda gitu kan, nggak jauh beda. Nah, ini ada beberapa foto lagi. Ini sih kayaknya yang Tsushinoko itu ya di Jepang ya. Ini kayaknya itu. Nah, ada beberapa ular yang sebenarnya di Indonesia tuh ada jenisnya, yaitu salah satunya yang bantet-bantet lah. Kita sebutkan yang bantet-bantet. Yang pertama yang mungkin jelas orang lihat itu biasanya ular pipa. Nah, kayak gini ular pipa nih. Ini ular pipa. Nah, ini kepalanya dan aduh Joni sakit. Nah, itu kepalanya dan ini ekornya. Nah, ini ekornya. Nah, inilah yang sering disebut ular berkepala dua. Tapi posisinya si ular itu nggak berbisa dan nggak membahayakan orang-orang di sekitarnya. Itu ular pipa. Terus ada lagi ular buntet yang selanjutnya. Itu kita punya blood python atau python curtus. Ya, sebutan biasanya itu dipong. Dipong pun bantet tapi dengan sekelas python. Python itu nggak berbisa tapi dia tipenya pelilit ya, jadi dia tuh masih punya ekor. Tapi kalau udah gede itu bantetnya ya kelihatan bantet banget. Tapi itu banyak ditemuin di Sumatera dan di Kalimantan. Dan kita juga bisa perbedain lah mana yang berbisa mana yang enggak gitu kan. Terus ada lagi
ular yang emang bantet, tapi itu banyak lah di sekitar kita, di Jawa, Sumatera itu udah tersebar lah, Bali juga ada. Itu ular kadut. Ular kadut. Nah, ular kadut itu kalau misalkan udah size jumbo, itu bener-bener bantet. Itu bener-bener bantet, dan sayangnya itu mereka korbannya itu, dan ya jarang ada korban dari ular kadut sendiri gitu kan, nggak berbisa tinggi, dan dia pun jalannya nggak kayak ular buntet yang diceritakan, yaitu menggelundung, menggelinding gitu kan. Terus ada lagi yang emang benar-benar mirip lagi ular bantet itu, yaitu ular karung. Nah, ular karung ini sebenarnya banyak ya, luas, itu banyak banget ular karung penyebarannya. Ini si Joni nggak bisa diam dulu sayang. Ini si Joni nggak bisa diam. Itu penyebarannya banyak banget, dan ya kalau dia dewasa juga bantet juga sih sebenarnya. Nah, oke, jadi barusan si Joni nggak bisa diem, nggak apa-apa lah, biarin dia di situ dulu. Nah, gue pakai boxer. Nah, terus ini gue bacain beberapa komentar di video gue sebelumnya sama si Apanji. Ini ada dari Lukman Ajis. Di Jawa Tengah pun dibilang ular mistis, kalau daerahku menyebutnya ular kendang karena pendek seperti kendang, kepala dan ekor sama-sama besar. Jadi kendang tuh kan bentuknya bulat tuh, jadi ekor sama atasnya itu, bukan ekor atau ya, atas sama bawahnya itu hampir sama. Dulu ada yang pernah bilang melihat di sekitar di kebun rumput gajah, tapi sekarang lokasi sudah dijadikan sawah untuk padi. Sampai sekarang nggak ada yang lihat tuh ular itu gitu kan. Nah, di Jawa Tengah pun ada gitu kan ya, walaupun jarang lagi untuk ditemukan. Terus ada lagi ini, kata kakek saya dari Asiga TV, kata kakek saya jangan coba-coba cari ular buntet, sebab ular itu bahayanya melebihi ular kobra, tanda kutip, setan, karena ular buntet masih misteri di zaman kakek-kakek kita. Nah, itu masih misteri juga di zaman kakek ya, di zaman kakek dan yang lainnya. Oke, kita pindahin dulu si Joni ya ke kabel bisi kasetrum. Oke, Pak. Dia John. Nah, situ. Nah, oke, si Joninya udah di depan lagi. Sebab ular itu berbisa, bahayanya melebihi ular kobra. Nah, laporan warga yang kemarin gua ekspedisi pertama itu laporannya sampai meninggal dunia, dan mungkin ular itu nggak ditemukan karena di persawahan ya. Itu masih misteri lah, ular buntet atau apa gitu. Nah, terus ini ada komen lagi dari Kiki02. Bang, mau tanya, kira-kira ular buntet itu apakah suka melukai manusia apa enggak? Soalnya di sungai daerah aku ada ular buntetnya, Bang. Terus banyak warga yang beraktivitas di daerah situ. Nah, untuk Kiki juga sebenarnya mereka tuh berbahaya atau enggak, sebenarnya tergantung lagi, balik lagi sama kita. Itu percaya ular buntetnya itu yang berbisa atau yang metafisik gitu ya. Kalau misalkan metafisik, itu kita nggak perlu khawatir. Karena kenapa? Karena beberapa ular yang metafisik itu jarang banget melukai manusia. Nah, ada lagi orai buntet teh dari Januari Insad ya, orai buntet teh ponok bantetnya mama bantetannya mang ayah cerita di lembur dia lah induk itu susukan Tegal deket Gulon di kampung Karang Tengah, gang arah BTN Pesona, bisa tembus ke Pesona maksudnya. Oh, jadi itu daerah Cianjur, itu masih satu jalur sama ekspedisi yang gua Solokan Cianjur. Nah, itu sebenarnya sama-sama aja sih ya. Banyak sekali lah cerita di mana-mana gitu kan. Ada lagi dari Koirozi Ahmad, kalau di Jawa itu mungkin namanya ular gendang. Oh, yang tadi ya ini ya. Oh, bukan, beda lagi, pendek dan katanya kalau gigit mematikan, kata Mbak saya. Dahulu awalnya ular nyata, tapi karena usianya tua, ular tersebut pendiam diri seperti bertapa dan berkolaborasi dengan jin menjadi bangsa mereka. Cerita Mbak saya gitu. Nah, jadi gini, untuk metafisik sendiri itu emang ada yang namanya, untuk kalian yang percaya ya, itu adalah
ratunya ular itu adalah namanya, gua lupa lagi, gua inget tapi gak mau nyebutin takutnya jadi gimana-gimana. Nah itu ada ratu ulernya, dan sebenarnya emang banyak ular dan reptil lainnya itu biasa disatuin ya sama mistis, apalagi ular gitu kan. Jadi kemungkinan untuk metafisiknya juga ada, dan mungkin juga kalau misalkan kita bicara apa ya, bicara yang pasti-pastinya itu kayaknya itu bisa ular yang emang berbisa yang mematok, tapi bukan ular buntet yang metafisik gitu. Soalnya kenapa? Makhluk metafisik itu rata-rata nggak bisa sampai membunuh gitu kan, kecuali dulu lah. Untuk dulu sih gua masih percaya ya, untuk dulu gua masih percaya. Tapi untuk sekarang sih kayaknya ular metafisik itu jarang lah sampai bisa membahayai gitulah. Nah di ekspedisi kemarin gua lihat Panji sama siapa lagi sih Yus? Dede Inon, terus Kipran Aleu dan Ray, terus siapa? Sama penduduk aslinya tuh Raden kalau nggak salah. Oh sama Raden ya di sana. Terus sama siapa yang cewek itu? Jen ya? Nggak tahu. Nah itu kemarin ekspedisi ke kaki Gunung Mananggel. Karena kenapa? Kaki Gunung Mananggel sendiri itu emang benar-benar dilindungi ya Yus ya, dan terkenal mistisnya. Gunung Gede sendiri itu ya mungkin beberapa orang percaya dengan kemistisannya ya. Banyak lah cerita-cerita dari dulu itu Gunung Gede, dan ternyata ada temen gua juga, si Igo itu katanya ada laporan warga yang menemukan ular tersebut gitu kan. Ular tersebut sampai akhirnya Panji dan teman-temannya itu ngelanjutin ekspedisinya ke arah kaki Gunung Gede, dan di situ mereka menemukan sisi king cobra dan itu lumayan besar. Kenapa sampai sebesar itu? Nah kalian ikutin yang cepetnya aja sih sebenarnya. Apa ya, logika bukan cepetnya, logika itu emang yang jarang dilalui orang tempat itu, dan ya mungkin cuma ada buat perairan dan air dari gunung itu langsung ke desa yang di bawah. Jadi jarang ada orang yang lewat ke sana, dan mungkin kemarin ada laporan ulernya bantet, dan ternyata ulernya itu ditemukan sama warga gitu. Terus ya sesuai kalian percaya atau enggaknya itu terserah menurut kalian masing-masing. Itu kalian percaya dengan metafisik atau goib itu terserah. Tapi ketika kita mencari sosok yang emang metafisik itu kita selalu diganggu menurut gua ya. Jangankan mencari yang metafisik, mencari yang logika pun ada ya. Kalau misalkan tempat itu angker, itu gua juga banyak banget diganggu sama makhluk yang kayak gitu. Dan di ekspedisi pertama itu kita diganggu oleh hal kayak gitu, dan itu kejadian ke Apri. Dan di kejadian kemarin juga itu menimpa warganya sendiri, itu Raden ya, Raden sama siapa, Ray juga hampir kena kesurupan. Itu mereka diganggu lagi dan dikat. Nah sekarang kenapa sih sampai ngekat kayak gitu? Karena itu resiko juga buat kita para para yang explore itu. Terkadang gini ya, untuk daerah tersebut itu gua pernah mau ke atas, dan ada nenek-nenek yang bilang, sebenarnya nenek-nenek yang bilang gini, kalau kata Sundanya ya, Jang kalau misalkan hujan turun atau Jang kalau misalkan mendung ya Yus ya? Ya mendung. Mendung kalau hujan turun itu kalian harus segera pulang gitu. Dan itu ya gimana ya, menurut gua sih nenek-nenek itu bilang biar kita itu hati-hati gitu. Dan dia katanya hati-hati kalau misalkan nemu hal-hal yang kayak gitu, misalkan hewan-hewan aneh gitu untuk daerah tersebut. Jadi
beberapa daerah di Cianjur juga banyak yang mungkin disebut dikeramatkan, iya, dan emang masih terjaga lah alamnya dari jangkauan apa ya, pokoknya masih terjaga dan masih terlindungi dari dulu gitu. Nah oke guys, jadi mungkin intinya gini sih, kalian percaya dengan metafisik itu kalian bisa, nggak apa-apa, itu kalian bisa percaya itu ulernya ada atau enggak. Tapi menurut gua ular metafisik atau hewan-hewan metafisik itu ada di dunia, termasuk di Indonesia. Dan untuk yang reptilogikanya pun ada, dan kita tersebar banyak sekali ular di Indonesia, hampir 60-70% itu yang berbisa di Indonesia gitu. Jadi kalian mau percaya goib nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa sebenarnya. So see you. Udah nonton video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah John.